Ye Luo'er menatap Gustav sambil tersenyum tipis. "Tuan Ye, aku hebat bukan?" Gustav tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, rasa penasaran terbesarnya adalah siapa sebenarnya Ye Luo'er. Meskipun dia berasal dari klan darah roh, namun Ye Luo'er jelas bukan orang biasa. Ketika rantai itu barusan meleleh, Gustav bahkan bisa merasakan darah dalam tubuhnya yang tersembunyi, seakan terpengaruh oleh sesuatu. Dan pengaruh itu pasti datang dari Ye Luo'er. Identitas Ye Luo'er semakin penuh misteri. Tiba-tiba Gustav menyadari sesuatu. Matanya menyipit tajam, lalu dia segera memberi perintah. "Ye Luo'er, buka semua ikatan para kultivator independen. Biar sisanya aku yang urus." Ye Luo'er mengangguk. "Baik Tuan Ye." Begitu selesai memberikan perintah, Gustav langsung melihat kalau Yang Ming sudah berada tepat di hadapannya. Sambil menatap Gustav, Yang Ming menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tidak tahu rahasia apa yang kalian berdua sembunyikan. Tapi itu tidak penting. Mumpung masih sempat, ucapkanlah kata-kata terakhirmu." Mata Yang Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memandang Gustav dari atas, penuh tekanan dan kesombongan. Tanpa terlihat jelas, sebuah tekanan dahsyat langsung membungkus Gustav sepenuhnya. Menghadapi ancaman Yang Ming, Gustav hanya menjawab dingin. "Kata-kata terakhir? Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Justru kaulah yang seharusnya bersiap untuk mengucapkannya." Mendengar itu, niat membunuh Yang Ming benar-benar meledak. Sebenarnya, dia masih menyimpan rasa takut terhadap Gustav. Hanya saja karena banyak orang yang menonton, dia harus menunjukkan sikap tidak gentar. Dia lalu menoleh ke seluruh orang di sekitar dan berkata dengan suara dingin, "Senior Han Yun kemungkinan besar akan segera keluar. Untuk mencegah masalah yang tidak terduga, lebih baik kita semua menyerang bersama." Orang-orang di sekitar mengangguk. "Baik Senior Yang." Sebuah raungan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap banyak sosok langsung menyerbu ke arah Gustav. Aura pedang yang liar menyapu, dan pepohonan raksasa di sekitar langsung meledak berkeping-keping. Para murid jenius ini semuanya adalah tokoh puncak dari Gunung Kunlun. Entah berasal dari keluarga top atau dari sekte puncak. Dengan sumber daya melimpah ditambah bakat luar biasa, setiap serangan mereka bisa membunuh tanpa jejak. Seketika, Gustav menjadi target utama semua orang. Melihat pemandangan ini, Yang Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Aldren Ye, tenang saja. Aku akan segera mengirim para kultivator rendahan itu untuk menyusulmu. Makhluk rendahan seperti mereka, tetap hidup di dunia ini saja sudah jadi aib terbesar." Setelah itu Yang Ming mendekati Gustav, lalu merendahkan suaranya dan mendengus dingin. Saat orang-orang bertanya apa yang sebenarnya dikatakan Yang Ming, bahkan saat Zhou Yan dan Ye Luo'er ikut menyimak dengan telinga tajam, tiba-tiba terdengar suara benturan berat. Dan saat itulah sesuatu yang tidak bisa dipercaya terjadi. Semburan darah menembus langit. Di tengah suara benturan tadi terdengar juga suara erangan tertahan. Dan bersamaan dengan suara itu, Yang Ming seperti batu raksasa langsung terlempar jauh. Suara auman naga terdengar pecah di udara. Tubuh Yang Ming terhempas sejauh beberapa meter, lalu menghantam tanah dengan keras dan menimbulkan debu tebal menyebar. Seluruh dunia seakan membeku. Waktu seperti berhenti. Pada momen ini segalanya di sekeliling menjadi sunyi senyap. Bahkan hembusan angin pun seolah dilupakan. Semua orang merasa seolah mereka sedang berada di dalam mimpi. Entah berapa lama waktu berlalu, akhirnya seseorang kembali sadar. Lalu satu persatu, orang-orang lainnya mulai tersadar. Dan setelah itu suara terkejut dan napas tersedak pun menyebar ke seluruh penjuru. Melihat Yang Ming tergeletak di tanah dengan darah mengucur deras dari hidungnya, sementara Gustav berdiri tanpa ekspresi, kerumunan di alun-alun langsung heboh. "Aldren Ye benar-benar gila. Dia benar-benar melukai senior Yang hanya dengan satu serangan. Dia benar-benar melempar Yang Ming. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang terjadi? Apakah aku tidak salah lihat?" Bukan hanya para penonton yang terkejut, bahkan Zhou Yan dan Ye Luo'er yang berdiri tidak jauh dari Gustav pun tidak bisa menahan diri untuk menyeringai kaku. Raut wajah mereka berubah ngeri.
apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Yang Ming merasa seolah tubuhnya baru saja dilindas batu raksasa. Sangat menyakitkan. Dia bangkit dengan susah payah. Semua yang terjadi barusan terasa seperti mimpi. Dia merasa kalau yang menghantam tubuhnya bukan Aldren Ye, melainkan makhluk raksasa yang luar biasa berat. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan itu terasa seperti berasal dari seorang kultivator di tingkat alam kaisar dewa. Rasanya benar-benar menyebalkan. Dia menopang tubuhnya dan berdiri. Tetapi segera setelah itu, Gustaf sudah muncul kembali di hadapannya. Tidak hanya itu, di sekeliling tubuh Gustaf tampak seekor naga darah melingkar. Apakah itu naga legendaris? Naga darah itu sangat mengerikan, seolah-olah bisa menelannya bulat-bulat kapan saja. Sebelum dia sempat bereaksi, naga darah itu meraung lalu langsung menerjang ke arahnya. Raut wajah Yang Ming seketika berubah drastis. Meskipun kekuatannya tidak bisa diremehkan, namun menghadapi seekor naga, dia tetap merasa gentar. Naga adalah leluhur dari segala binatang buas. Di seluruh Gunung Kunlun, setiap kemunculan naga selalu mendominasi dan tidak terbendung. Dia segera memaksa keluar setetes darah esensinya, dan setetes darah esensi itu melayang di antara alisnya, memancarkan energi yang luar biasa liar. Aura di sekelilingnya meledak. Dalam sekejap, badai menggulung di sekelilingnya. Formasi bergetar dan gelombang energi mengamuk. Meskipun belum melancarkan serangan, namun di bawah tekanan aura ini, jubah Yang Ming berkibar hebat. Rambutnya terangkat dan auranya sungguh menakutkan. Saat auranya mencapai puncak, Yang Ming meraung marah. "Aldren Ye, kau berani melukaiku. Hari ini akan kurobek dagingmu satu persatu. Akan kupatahkan tulang-tulangmu satu persatu. Meskipun kau punya naga suci sekalipun." Merasakan tekanan kuat membanjiri sekeliling, mata Gustaf menyipit tajam dan dia berkata, "Cukup bicaranya. Kalau mau bertarung, ayo kita bertarung." Tekanan yang dirasakan Gustaf sangat kuat. Namun, akankah Gustaf tunduk begitu saja? Darahnya mendidih. Auranya melonjak. Di matanya muncul kilatan api abadi yang mengandung kegilaan. Tanpa ragu lagi, Gustaf langsung bergerak. Tubuhnya menghilang dari pandangan, dan dia melesat seperti sebilah pedang tajam yang menembus ruang sambil berseru, "Energi iblis, bangkit! Naga darah, kurung dia untukku! Petir ilahi, turunlah!" Dalam sekejap, awan hitam bergulung-gulung dan petir menyambar turun tanpa henti. Gustaf tampak seperti dewa petir yang menguasai langit. Dengan satu gerakan tangannya, dia mengeluarkan tombak pembunuh 9 neraka, lalu langsung melancarkan teknik pamungkasnya. 3 serangan tombak penembus langit. Teknik ini adalah salah satu serangan terkuat milik Aldren Ye. Apalagi setelah kekuatannya meningkat dan pemahamannya terhadap hukum langit semakin dalam, kekuatan 3 serangan tombak penembus langit yang bisa dia panggil menjadi semakin mengerikan. Cahaya tombak melonjak ke langit, lalu berubah menjadi sungai besar yang menghantam ke bawah dengan dahsyat. Energi spiritual dunia berkumpul. Semua makhluk hidup tunduk, seolah bersujud di bawah satu serangan ini. Tombak itu seolah datang dari langit. Tidak hanya itu, di saat tombak pembunuh 9 neraka menyambar turun, dengan aura mematikan dan badai mengamuk, Gustaf juga memanggil langsung api abadi dalam tubuhnya. "Api abadi, datanglah!" Menghadapi lawan kuat seperti Yang Ming, Gustaf tidak bisa menahan diri sedikit pun. Kalau tidak ingin menyerang, maka jangan bergerak. Tetapi sekali bergerak, harus dengan kekuatan petir yang mengguncang langit. Kalau tidak, dia hanya akan jatuh ke dalam posisi yang lebih tertekan. Dengan api abadi yang dipicu, sebuah kekuatan meledak dari dalam tubuh Gustaf dan auranya kembali melonjak naik. Pada saat itu Gustaf ibarat sebuah gunung berapi yang meletus. Langit gelap gulita, dunia kehilangan cahaya, dan segalanya luluh lantak. Meskipun aura Yang Ming juga meningkat, namun ketika dia merasakan ledakan kekuatan dari tubuh Gustaf, rasa gentar muncul di hatinya. Fenomena langit dan bumi mulai bermunculan.
Aldren Ye memang pantas disebut makhluk paling misterius di Gunung Kunlun. Yang Ming tidak dapat mempercayai kalau kekuatan sebanyak ini bisa bersatu di dalam satu tubuh manusia. Namun belum sempat dia berpikir lebih jauh, seekor naga darah sudah berada di hadapannya. Bahkan naga itu membelit seluruh tubuhnya. Raut wajah Yang Ming berubah drastis. Secara naluriah dia ingin melepaskan diri. Namun dia segera menyadari dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Yang Ming berseru panik, "Apa sebenarnya ini? Lepaskan aku!" Namun naga darah itu sudah berevolusi. Naga darah ini bukan lagi naga darah yang dulu. Berkat pertemuan misterius di dalam gua dan pertumbuhan pesat Gustav, naga darah ini sudah berubah menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Dia seperti belenggu yang mengunci tubuh Yang Ming sepenuhnya. Sementara itu, tombak pembunuh 9 neraka milik Gustav sudah menembus udara dan membawa nyala api ribuan kaki, lalu membungkus tubuh Yang Ming dalam lautan api. Ini adalah serangan terkuat Gustav. Yang Ming benar-benar ketakutan. Dia sangat sadar dalam kondisi saat ini dirinya terikat. Begitu tombak itu mendarat, dia pasti mati. Dia adalah harapan satu-satunya dari Sekte Kingzun di medan alam rahasia darah roh. Kalau dia mati di sini, semua usaha akan sia-sia. Yang Ming pun berteriak memberikan perintah, "Cepat bantu aku! Hentikan Aldren Ye! Cepat! Hentikan dia!" Para murid jenius lainnya tidak membuang waktu dan langsung berdiri di hadapan Yang Ming. Cahaya pedang dan sabetan senjata memenuhi udara, seolah seluruh dunia ditelan gelombang kekuatan tanpa batas. Gustav sudah melangkah ke ranah alam Raja Void, dan kekuatannya kini sudah melampaui ranah alam Daiyuan. Dia memang sangat kuat, namun menghadapi begitu banyak lawan elit sekaligus, dia pun mulai kewalahan. Tombak penembus langitnya memang berhasil memukul mundur sebagian dari mereka, tetapi dia sendiri pun harus membayar mahal. Pakaian santainya kini penuh dengan luka dan robekan berlumuran darah. Ye Luo'er ingin membantu Gustav, namun dia tahu dengan jelas kalau kekuatan dirinya terlalu kecil untuk itu. Bisa-bisa dia malah menjadi beban. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempercepat proses melepaskan rantai besi. Setidaknya ini bisa sedikit meringankan beban Gustav. Dengan cepat, para kultivator independen pun terbebas. Zhou Yan ingin langsung terjun ke pertempuran. Baru saja dia melangkah, namun langsung terjatuh karena luka parah. Wajahnya menyeringai kesakitan dan semburan darah keluar dari mulutnya. Sungguh menyedihkan. Ye Luo'er menggelengkan kepalanya. "Jangan memaksakan diri. Tubuhmu terlalu lemah. Melawan sekarang bukanlah pilihan. Istirahatlah. Kalian malah akan menjadi beban bagi Tuan Ye." Zhou Yan mengepalkan tinjunya. Namun akhirnya dia hanya mengangguk dan mulai memulihkan diri. Ye Luo'er pun mengeluarkan beberapa pil dan membagikannya kepada yang lain. Dia kekurangan segalanya, kecuali pil dan ramuan. Sementara itu di tengah medan pertempuran, Gustav meluncurkan serangan kedua dari teknik 3 serangan tombak penembus langit dan langsung menembus 3 murid jenius di puncak ranah alam Raja Void. Namun setelah itu, musuh yang lebih banyak datang mendesak. Gustav sama sekali tidak mundur. Dengan bantuan naga darah dan petir suci, dalam 5 menit saja, 8 murid jenius berhasil dia tewaskan. Melihat ini, raut wajah Yang Ming dan yang lainnya pun mulai berubah. Seseorang yang mereka anggap semut, ternyata memiliki kekuatan sehebat ini. Di tengah kepungan pun, Gustav tidak hanya bertahan, namun malah membunuh mereka satu persatu. Ini benar-benar penghinaan. Suara Yang Ming seketika membuat semua orang tersadar. "Cepat, di sini hanya ada satu orang, yaitu Aldren Ye. Kita aktifkan formasi dan gunakan formasi itu untuk melawannya. Kalau tidak, semakin lama akan semakin berbahaya." Mereka segera membentuk segel dengan jari-jari mereka, dan dalam sekejap, sebuah formasi pun terbentuk. Kekuatan formasi mengelilingi tubuh Yang Ming. Yang Ming sedang meminjam kekuatan. Dia memanfaatkan kekuatan dari para ahli. Kini kekuatannya seakan sudah melampaui ranah alam Kaisar Dewa. Dia menyaksikan Gustav menyerang mendekat. Namun di sudut bibirnya justru muncul senyuman dingin.
Dengan menggenggam kekuatan semua orang dan menggunakan formasi sebagai jalannya, dia langsung mengeluarkan jurus pembunuh yang menentang langit sambil berseru, "Pergi dari sini!" 5 jari Yang Ming mencengkram udara dan sebuah simbol muncul di telapak tangannya. Simbol itu langsung dia koyak dengan menggunakan energi dalamnya. Simbol itu berubah menjadi pilar cahaya yang mengerikan dan menerjang ke arah Gustav. Pilar cahaya itu meledak dan seolah-olah seluruh dunia berubah menjadi gelombang laut yang mengamuk. Gelombang itu bagaikan binatang buas raksasa yang menghantam Gustav. Di detik berikutnya, suara ledakan bergema. Langit dan bumi bergetar hebat. Permukaan tanah berubah menjadi dataran gundul dan guncangan terasa semakin kuat. Tidak terhitung banyaknya percikan air yang menyembur ke segala arah. Tapi Gustav sama sekali tidak gentar. Dia menggenggam tombak pembunuh 9 neraka dan langsung menusuk ke arah gelombang raksasa itu. Kedua kekuatan itu saling berbenturan. Gelombang berputar dan membungkus tombak pembunuh 9 neraka, lalu mengeluarkan dengungan berat. Tombak itu seolah-olah terbelenggu dan mulai bergoyang tidak terkendali. Sementara itu, api abadi pun perlahan-lahan padam di bawah samudera luas tersebut. Terlihat betapa mengerikannya kekuatan formasi itu. Yang Ming kembali mengibaskan tangannya. "Kekuatanmu ternyata hanya sebatas ini." Formasi berada di bawah genggamannya dan gelombang raksasa benar-benar meledak. Semburan energi yang dahsyat menghantam Gustav. Ini adalah kekuatan formasi yang berasal dari begitu banyak ahli. Bagaimana mungkin Gustav bisa melawannya sendirian? Melihat pemandangan seperti itu, raut wajah Gustav langsung berubah drastis dan dia bergumam di dalam hatinya, "Celaka." Bisa dibilang, saat serangannya dengan mudah ditahan, Gustav sudah menyadari kalau keadaan tidak menguntungkan baginya. Tubuhnya terpental oleh gelombang udara yang kuat dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Rasa sakit itu amat menyiksa. Namun Gustav tetap bertahan mati-matian. Dia tidak memiliki pilihan lain. Yang Ming menatap orang-orang di belakangnya lalu berkata kepada Gustav, "Aldren Ye, sejujurnya aku akui kalau kau memang kuat. Tapi kau hanya seorang diri. Bagaimana bisa menahan kami yang sebanyak ini? Sebaiknya kau menyerah saja." Saat itu Yang Ming tampak seperti dewa raksasa di langit yang memandang semut kecil dengan dingin. Tiba-tiba, tepat ketika Yang Ming tersenyum dingin, sosok berpakaian putih melesat dengan cepat. Sosok itu membawa kekuatan es yang menusuk dan turun dari langit. Wajahnya tertutup cadar, tubuhnya anggun mempesona. Bahkan cadar itu pun tidak mampu menutupi kecantikan gadis itu. Saat ini, gadis cantik luar biasa itu berdiri kokoh melindungi Gustav. Dengan penuh minat, gadis itu menatap Yang Ming dan yang lainnya lalu berkata, "Pertunjukan sebagus ini, mana mungkin bisa berlangsung tanpa aku, Ji Seeking. Hanya saja hari ini aku justru melihat betapa rendahnya moral manusia. Kalian berasal dari klan bangsawan dan sekte teratas, tapi tega menyerang seorang kultivator independen seperti ini. Kalian hanya mengandalkan jumlah untuk mengintimidasi. Kalau sampai kabar ini tersebar, sekte atau guru kalian pasti akan merasa malu besar." Kemunculan Ji Seeking langsung menghentikan semua orang. Tidak ada yang menyangka di saat seperti ini, Ji Seeking justru malah muncul. Dan jelas sekali Ji Seeking memihak kepada Aldren Ye. Hati Yang Ming dipenuhi amarah, lalu dia berkata, "Ji Seeking, sebagai putri kebanggaan sekte Tianlan, seharusnya kau berada di pihak kami. Kenapa kau malah melindungi Aldren Ye? Apa kau tahu berapa banyak orang yang sudah dibunuh oleh Aldren Ye? Orang seperti dia tidak pantas hidup. Kalau kau terus membantu Aldren Ye, aku jamin, kau juga tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat." Ji Seeking langsung mencabut pedang tipis di pinggangnya, dan aura yang menggetarkan meledak dari tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang, kekuatannya nyaris mencapai puncak ranah alam Daiyuan. Bahkan sangat mungkin sudah melangkah ke ranah alam Kaisar Dewa. Melihat pemandangan ini, raut wajah semua orang berubah drastis. Bahkan Gustav pun tidak bisa tetap tenang. Sejak kapan gadis ini menjadi sekuat ini? Yang lebih penting lagi, dirinya mengenakan topeng. Tapi kenapa Ji Seeking membantunya?
Apakah sejak awal Ji Siking sudah tahu kalau Aldrin Ye adalah dirinya?